Hai semuanya, bahasa Inggris itu sulit karena kita harus mengenal jenis-jenis kata atau parts of speech. Misalnya, noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, dan preposition, kata perangkai. Kita juga harus memperhatikan kapan peristiwanya terjadi untuk menentukan tense-nya. Perbedaan tenses terletak pada bentuk verb atau kata kerjanya. Pada umumnya, verb untuk waktu lampau dibuat dengan menambahkan huruf d atau ed, tetapi banyak juga yang tidak beraturan atau irregular yang akan kita pelajari dalam video ini. Anak-anak, ketika kita mempelajari kalimat-kalimat dalam bentuk present tense, ada dua kata kerja yang berbeda bentuknya untuk third person singular atau orang ketiga tunggal yang tidak sekedar ditambah huruf s atau es, yaitu to have dan to be. Seperti telah kita pelajari, kata-kata kerja yang beraturan, misalnya to play atau to do, I play, you play, he plays, she plays, dan seterusnya. I do, you do, he does, she does, dan seterusnya. Nah, kata-kata kerja yang tidak beraturan untuk present tense, to have dan to be. I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Sedangkan to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, dan they are. Jika dalam bentuk present kita melihat dua kata yang tidak beraturan, yaitu to have dan to be, dalam bentuk past banyak sekali kata kerja yang tidak beraturan yang disebut irregular verb. Bentuk pastnya tidak sekedar ditambah d atau ed, tetapi masing-masing kata kerja berbeda meskipun sama untuk semua pronoun. I, you, he, she, it, we, they, semua menggunakan verb yang sama kecuali to be. Kita lihat di sini untuk to be, dalam bentuk present I am, bentuk pastnya I was. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. They are, they were. Sedangkan untuk kata-kata yang lain semuanya sama, misalnya to do, itu pastnya did. Jadi I do, I did, you do, you did, he does, he did, dan seterusnya. Sebagai contoh ya, di mana kucingmu? Where's your cat? Saya tidak tahu. Tadi di sana. I don't know. It was there. Jadi di situ waktunya ditentukan dengan kata was tadi. Apakah kamu menonton pertandingan bola? Did you watch the soccer match? Jadi dalam bahasa Inggris, tense itu penting sekali untuk menunjukkan waktunya. Dengan mengatakan it was there, berarti tadi, bukan sekarang. Dengan mengatakan did you watch, berarti waktu itu, misalnya kemarin sore. Selanjutnya, kita berikan contoh irregular verbs atau kata-kata kerja yang tidak beraturan. Di sini kita lihat infinitive, present, dan past. Infinitifnya misalnya mempunyai, to have. Presentnya bisa have atau has. Has untuk orang ketiga tunggal. Past, had. Lakukan, to do atau does, pastnya did. Jadi bentuk present kebanyakan ditambah dengan huruf s atau es. Membuat, to make, pastnya made. Membeli, to buy, pastnya bought. Mengajar, to teach, taught. Makan, to eat, dan ate. Minum, to drink, drank. Melihat, to see, pastnya saw. Pergi, to go, pastnya went. Datang, to come, came. Tidur, to sleep, slept. Jatuh, to fall, fell. Ada beberapa kata kerja yang pemakaiannya mirip satu sama lain, antara lain mengerjakan, to do, dan membuat, to make. Contoh-contoh pemakaiannya. My mother does the housework every day.
Ibuku mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap hari. I went to the market and did some shopping. Dengan mengatakan went itu berarti tadi ya, saya pergi ke pasar dan berbelanja. To shop itu sama dengan to do shopping, yang artinya berbelanja. My father makes a cup of coffee every morning. Ayah saya membuat secangkir kopi setiap pagi. He made a phone call last night. Beliau melakukan pembicaraan telepon tadi malam. Ada pula kata bahasa Inggris yang maknanya serupa tapi tak sama, misalnya to look at, to watch, dan to see yang artinya melihat. To look at, melihat kepada suatu benda tertentu, di situ ada gerakan mata dengan perhatian. Sedangkan to watch, melihat sambil memperhatikan, itu menonton, yang dilihat bergerak. Sedangkan to see itu melihat tanpa bermaksud untuk memperhatikan. Dalam bahasa Inggris, suatu kalimat tanya yang didahului oleh kalimat lain tidak lagi merupakan pertanyaan sehingga bentuknya menjadi kalimat berita. Misalnya, jam berapa sekarang? What time is it? Atau what is the time? Sedangkan, apakah Anda mengetahui jam berapa sekarang? Karena ada ditambahin dengan apakah Anda mengetahui, maka kalimat selanjutnya menjadi affirmative sentence. Jadi, do you know what the time is? Bukan do you know what is the time. Lihat jam itu dan beritahu saya jam berapa sekarang. Please look at the clock and tell me what the time is. Apakah kamu ingin menonton film itu? Do you want to watch the movie? Kita tidak mengatakan do you want to see the movie? Karena to see tidak menunjukkan minat. Movies berasal dari kata moving pictures yang berarti gambar-gambar yang bergerak. Di Inggris, orang mengatakannya film, seperti dalam bahasa Indonesia. Do you want to watch the film? Dia menonton film itu, tapi tidak menikmatinya. She watched the movie, but she didn't enjoy it. Dalam kata to see, tidak ada maksud untuk memperhatikan. Saya melihat mobil Pak Budi di dekat sekolahmu. I saw Mr. Budi's car near your school. Apakah kamu melihat beliau? Did you see him? Saya tidak melihatnya. No, I did not see him. Atau umumnya, no, I did not. Atau no, I didn't. Siapa yang kamu lihat? Who did you see? Saya melihat istri beliau. I saw his wife. Dalam bahasa Inggris ada kata to go dan to come. To go artinya pergi, menjauhi pembicara. Misalnya, please go there, to the market misalnya. Sedangkan to come, datang, mendekati pembicara. Misalnya, please come here. I went to school. Saya pergi ke sekolah. I went home. Saya pergi ke rumah atau saya pulang ke rumah. Bisa dikatakan I came home, saya datang ke rumah atau saya pulang ke rumah. Can artinya bisa atau dapat ya. Jika ibu dari rumah bertanya per telepon, can you come home now, Adi? Jawabannya, yes mom, I can come home now. Di situ kita menggunakan kata come, bukan I can go home now, karena Adi menempatkan dirinya kepada si penanya. Ada kata-kata lagi yang perlu kita ketahui. To fall itu artinya jatuh. Buah-buah itu jatuh ke tanah. The fruits fell to the ground. Dia jatuh di sekolah tadi pagi. She fell down at school this morning. Di sini kita menggunakan kata fall down ya, menjadi she fell down. Eko jatuh dari sepeda. Eko fell off his bike. Di sini kita menggunakan kata fell off. Sedangkan to fall asleep itu artinya tertidur. Dia tertidur selama pertunjukan film. She fell asleep during the movie. Sekarang anak-anak, coba terjemahkan kalimat-kalimat berikut. Apakah kamu mengerjakan pekerjaan rumah tadi malam? Apakah kamu mengerjakannya sendiri? Did you do the homework last night? Did you do it yourself? Bagus.
Siapa yang membuat seruling itu? Bukankah dia Pak Yono? Who made the flute? Wasn't he Mr. Yono? Right. Lihat itu sepeda Dani, cantik sekali. Look at Danny's bike. It's very beautiful. Good. Ayahnya membelikannya untuknya. His father bought it for him. Good. Siapa yang mengajarmu bahasa Inggris kemarin? Apakah beliau Ibu Ratna? Who taught you English yesterday? Was she Mrs. Ratna? Very good. Siapa yang pergi ke bioskop dengan kamu semalam? Bukankah dia Indra? Who went to the cinema with you last night? Wasn't he Indra? Right. Apakah Aldi jatuh dari sepedanya? Did Aldi fall off his bike? Good. Tadi Randi tertidur di kelas. Randy fell asleep in the classroom. Apakah kamu menonton pertandingan sepak bola Kamis lalu? Tentu saja. Saya suka sekali sepak bola. Tentu itu sure ya. Did you watch the soccer match last Thursday? Sure I did. I love soccer. Good. Tidakkah dia makan pagi tadi pagi? Tidak. Didn't he have breakfast this morning? No, he didn't. Ya. Kata eat bisa juga kita gunakan kata have. Menjadi didn't he have breakfast this morning? No, he didn't.